Saudara sekalian, hari ini saya ingin membagikan satu renungan mengenai perjumpaan yang tidak disangka-sangka. Saudara, ketika seseorang berjumpa dengan Kristus, itu adalah perjumpaan yang seringkali tidak dirancang, tidak disangka-sangka bahwa mereka akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Mungkin saudara berjumpa dengan Yesus melalui itu bacaan, atau saudara berjumpa melalui firman khotbah yang saudara dengarkan, atau melalui YouTube yang saudara saksikan. Nah, di dalam Alkitab pada hari penyaliban Yesus ada perjumpaan yang tidak disangka dari 3 orang, yaitu yang pertama ialah seorang yang disebut Simon dari Kirene, yang kedua ialah kepala pasukan, dan yang ketiga ialah penjahat di sebelah Yesus. Simon dari Kirene hari itu dia datang ke Yerusalem, dia menghadiri perayaan Paskah, dan dia tidak sangka bahwa dia akan dilibatkan di dalam penyaliban Yesus. Alkitab mencatat dalam Markus pasal 15 ayat ke-21 demikian. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene dari Libya. Dan Alkitab di dalam Markus memberikan tambahan ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang ini mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mungkin Simon mengatakan, apes banget berada di tempat seperti itu. Tiba-tiba dia diseret, dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Ini satu hal yang memalukan, satu hal yang dia tidak ingin orang lain mungkin melihat dia, yaitu sedang memikul salib. Tetapi hari itu dia memikul salib Yesus. Tetapi itu adalah perjumpaan yang mengubahkan kehidupan daripada Simon. Dari mana kita tahu? Nah, saudara sekalian, dalam Markus pasal 15 ayat ke-21 itu dituliskan tambahan keterangan, yaitu ayah dari Alexander dan Rufus. Tapi kalau saudara baca di Matius hanya disebutkan demikian, seorang dari Kirene yang bernama Simon. Lalu Lukas hanya tulis seorang yang bernama Simon dari Kirene. Apa signifikansi daripada tambahan keterangan ayah Alexander dan Rufus? Saudara perhatikan, Injil Markus ditujukan kepada orang-orang Kristen di Roma yang mengalami penganiayaan yang hebat pada masa itu. Maka mereka adalah orang-orang yang kenal dengan sosok daripada Alexander dan Rufus. Mereka tidak terlalu kenal dengan Simon, ayahnya, maka perlu ditambahkan keterangan ayah Alexander dan Rufus. Dan lalu dalam Roma pasal 16 ayat 13, Paulus ada menuliskan demikian, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah ibu. Ini kemungkinan adalah Rufus yang sama. Apa yang mau disampaikan oleh bagian ini adalah Simon dari Kirene. Pada hari itu, dia hidupnya berubah. Dia tidak lagi menjadi Simon yang sama. Dia akan pulang ke Kirene sebagai orang yang diubahkan. Dia pada hari itu, dia melihat Kristus dan hidupnya tidak sama lagi. Ini adalah perjumpaan yang tidak disangka, tapi perjumpaan yang membawa dia kepada pengenalan akan Kristus yang mati sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang kedua ialah kepala pasukan. Kepala pasukan di dalam Markus pasal 15 ayat 39, ketika dia melihat Yesus tergantung di atas kayu salib, kepala pasukan ini mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini satu pengakuan yang berani, saudara sekalian. Kepala pasukan ini adalah orang yang biasa menyalibkan orang, tidak ada bagi dia hal yang istimewa. Yesus disalibkan hanya satu di antara sekian banyak orang yang pernah dia salibkan. Tetapi ini orang pada hari ini adalah orang yang berbeda. Sehingga pada akhirnya mungkin dia mendengarkan perkataan Yesus, dia melihat ketenangan Yesus, cinta kasih yang terpancar daripada wajah dan mata Yesus. Sehingga dia akhirnya membuat pengakuan yang luar biasa. Dia mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini pengakuan yang berani. Karena apa? Seharusnya pengakuan anak Allah hanya diberikan kepada Kaisar Romawi yang sering kali dianggap sebagai putra daripada dewa. Tetapi hari itu dia memberikan pengakuan itu kepada Yesus yang digantung telanjang di atas kayu salib, penuh dengan luka-luka, penuh dengan kesengsaraan, tetapi dia mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Hari itu kepala pasukan yang biasa menyalibkan orang, dia hidupnya diubahkan. Dia mengalami perjumpaan yang tidak disangka-sangka, dan perjumpaan itu mengubah seluruh hidupnya. Dan orang ketiga adalah penjahat di sebelah Yesus. Dia tidak menyangka bahwa hari itu dia akan disalibkan bersama dengan Sang Anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia akan disalibkan bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus. Bahkan pertama dikatakan keduanya mencela dia.
Markus 15 ayat 31 sampai 32 mencatat demikian. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Dan Alkitab mengatakan bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus juga mencela dia pula. Tetapi perhatikan dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 42 terjadi perubahan yang besar pada diri salah seorang daripada penjahat itu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Demikian dicatat, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kenapa orang itu berubah? Tadinya dia ikut mencela Yesus. Karena pada hari itu, dia melihat keagungan daripada seseorang yang disalibkan, yang tidak sama seperti orang-orang lainnya. Orang ini jelas bukan penjahat. Kalimatnya begitu agung. Kalimat pertama yang keluar dari mulut orang itu adalah, "Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah." Siapa yang bisa mengucapkan kalimat seperti itu di atas kayu salib? Bagi dia ini kalimat yang begitu besar, kalimat yang begitu agung. Dan dia terus mengikuti bagaimana orang itu melewati penyalibannya dengan keagungan, kemuliaan. Maka pada hari itu dia tidak tahan. Dia mengakui bahwa Yesus, engkaulah Raja. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Inilah perjumpaan yang tidak disangka-sangka. Simon dari Kirene, kepala pasukan yang menjalibkan Yesus, penjahat yang turut disalib bersama-sama dengan Yesus. Pada hari ini, jikalau engkau mendengarkan ini dan engkau belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bisa jadi ini adalah perjumpaan yang tidak engkau sangka, tetapi akan mengubahkan hidupmu. Karena engkau mengenali Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Simon dari Kirene, dia akan pulang tidak lagi menjadi orang yang sama. Karena dia mengenal Yesus yang telah mati bagi orang-orang yang berdosa dan yang bangkit mengalahkan kematian. Demikian pula kepala pasukan itu. Dia sudah menyatakan imannya bahwa sungguh orang ini anak Allah. Dan penjahat itu, dia tidak lama lagi akan mati setelah itu. Tetapi saudara lihat, dia telah memberikan pengakuan bahwa Yesus, engkau akan datang sebagai Raja. Ini pengakuan yang luar biasa. Maka saudara sekalian, pada hari ini juga, saya mau supaya engkau mendengarkan firman ini, dan engkau juga mengalami hidup yang diubahkan oleh karena Kristus Sang Raja. Dia telah mati bagimu dan saya, dan dia telah bangkit mengalahkan kematian. Engkau memiliki pengharapan yang kekal. Engkau tidak usah takut lagi kepada upah daripada dosa, yaitu kematian. Maukah engkau pada hari ini untuk mendapatkan berkat keselamatan daripada Kristus dan hidupmu diubahkan? Mari kita berdoa. Kami berdoa bersyukur satu persatu orang-orang yang mengenal engkau, hidup mereka diubahkan. Simon dari Kirene, kepala pasukan, penjahat yang di sebelah daripada Yesus. Mereka berjumpa dengan Kristus Sang Juru Selamat dan hidup mereka diubahkan. Biarlah Tuhan engkau mengubah setiap orang-orang yang engkau anugerahkan karya keselamatanmu Tuhan. Jikalau ada yang mendengar pada hari ini dan mereka berespon, biarlah Tuhan mereka juga mengalami sukacita dan sejahtera oleh karena hidup yang diubahkan melalui perjumpaan akan Kristus Sang Juru Selamat. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.